Selanjutnya, para netizen, para pemirsa NU Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi setiap mukallaf juga untuk mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama menyatakan bahwa setiap mukallaf diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan juga diwajibkan untuk mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Ya, selain ijma' tadi sudah saya kutipkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengetahui mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut ijma' para ulama, mengenal Allah itu dengan cara mengenal sifat-sifat wajib baginya, sifat-sifat mustahil baginya, dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa kita wajib menghafal sifat-sifat tersebut. Jadi kalau menghafal sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, kemudian lawan dari sifat wujud itu adalah adam, lawan dari mukhalafatuhu lil hawadith adalah mumatsalatuhu lil hawadith, dan seterusnya. Menghafal lafaz, ya, menghafal lafaz sifat-sifat Allah itu bukan fardu ain, tetapi ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain atas setiap mukallaf adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghafal nama-nama sifat itu dalam bahasa Arab, ya, ataupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun, maka ini adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Nah, mengenai ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Ya, fa'lam ay ya Muhammad. Ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Kalau ada yang bertanya, Rasulullah itu kan sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi kenapa Allah memfirmankan kepada beliau fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, para ulama mengatakan, diantaranya adalah Imam Ar-Ramli, ya, ketika beliau ditanya ma makna qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ma'a annahu alimun bidzalika, apa makna, beliau ditanya, Imam Ar-Ramli di dalam kitab fatwanya atau fatawinya, beliau ditanya mengenai makna firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kenapa Allah memerintahkan beliau untuk mengetahui, ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ma'a annahu alimun bidzalika, padahal beliau mengetahui hal itu. Fa ajaba rahimahullah ma'nahu, maknanya adalah uthbut ala ma anta alaihi minal ilmi bil wahdaniyah. Ya, li'annahu kana ya'lamu dzalika qabla al-bi'tsati fa amarahu bis-tsabati ala dzalikal ilm. Ya, intaha secara mukhtasar, secara ringkas, dikutip perkataan beliau itu secara ringkas. Jadi artinya adalah uthbut ala ma anta alaihi minal ilmi bil wahdaniyah, tetaplah dalam keadaan mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau karena sudah tahu, jadi arti fa'lam di situ artinya adalah ay uthbut ala ma anta alaihi minal ilm bil wahdaniyah.
Kalau di tafsir Jalalain artinya adalah dum ala ilmika, dum ala ilmika bi annahu la ilaha illallah. Tetaplah kamu dalam pengetahuan kamu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Li'annahu kana ya'lamu dzalika, karena beliau itu sudah mengetahui hal itu, sudah mengetahui keesaan Allah, sudah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah qabla al-bi'tsah, sebelum beliau diutus menjadi rasul. Fa'amaruhu bits-tsabati 'ala dzalikal 'ilmi, kemudian beliau diperintahkan untuk tetap dalam apa yang beliau ketahui dan apa yang beliau yakini. Jadi faka'annahu qala lahu ya Muhammadu uthbut 'ala ma anta 'alaihi minal 'ilmi billah. Ya, jadi fahuwa sallallahu alaihi wasallam nasha'a mu'minan billahi mulhaman dzalika qabla an-nubuwwati mustadillan alaihi bil fikri fi malakutis samawati wal ardi falam yakun ya'budu at-tawaghita wal asnama qattu kama kana yaf'alu qaumuhu. Jadi beliau sejak beliau masih kecil, beliau sudah dapat ilham dari Allah. Beliau tumbuh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mustadillan alaihi bil fikri. Jadi dengan akal sehat beliau tahu bahwa alam beserta segenap isinya, langit beserta bumi dan seluruh apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu menunjukkan bahwa alam yang sedemikian luar biasa ini, alam yang sedemikian teratur ini pasti tidak terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Dan beliau dapat ilham, ya, dapat ilham dari Allah bahwa yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak pernah sesat, ya. Sejak kecil beliau tidak pernah sesat. Sejak kecil beliau sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang memberitahu? Akal sehat beliau dan juga ilham yang Allah sampaikan kepada beliau. Beliau tidak pernah menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum beliau. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah sebagaimana yang dilakukan oleh umat beliau ketika itu, ya. Kaum yang berada di sekitar beliau ketika itu. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah itu sama dengan ayat lain, misalkan warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Ar-rujz itu ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan makna al-asnam, al-authan. Warrujza, dan terhadap berhala sesembahan orang-orang kafir ketika itu fahjur, tinggalkanlah wahai Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkan penyembahan berhala? Padahal beliau memang tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Beliau tidak pernah berbuat musyrik sama sekali. Maka arti yang disampaikan oleh para ulama, tafsir yang dikemukakan oleh para ulama mengenai ayat warrujza fahjur itu tidak jauh beda dengan firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fayakunul ma'na uthbut ala hajrihi wa mulazamatil Islam. Ay uthbut ala hajrihi wa mulazamatil Islam. Artinya tetaplah kamu meninggalkan berhala, tetaplah kamu di dalam keadaan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, wa mulazamatil Islam, dan tetaplah kamu di dalam agama Islam. Jadi uslub seperti ini dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Uslub yang seperti yang saya sampaikan tadi itu banyak sekali. Di beberapa ayat Al-Quran juga begitu. Misalkan ada ayat lain, ya, yang uslubnya sama dengan dua ayat yang sudah kami sebutkan tadi. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, tidak. Jadi para ulama menafsirkan ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ay uthbut wa dum ala taqwallahi allati anta 'alaiha. Artinya tetaplah kamu menetapi, ya, tetaplah kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menggunakan uslub seperti itu. Jadi kalau
Kalau dalam bahasa Arab, dalam percakapan kita sehari-hari, misalkan ada orang yang duduk, ya, lalu ingin berdiri, dikatakan kepadanya ijlis, padahal dia sudah duduk. Dia sudah duduk. Kita katakan kepadanya, ya, kepada orang yang duduk yang ingin berdiri, kita katakan apa? Ijlis. Artinya apa? Tetaplah kamu dalam keadaan duduk. Dia sudah duduk. Kita perintahkan kita untuk duduk, itu maksudnya bukan menyuruh dia duduk, ya. Bukan berarti kita menyuruh dia duduk karena dia sudah duduk. Artinya apa? Tetaplah, ay uthbut ala annaka jalis. Jadi tetaplah dalam keadaan kamu duduk. Artinya apa? La taqum, jangan berdiri. Nah, ini biasa di percakapan yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Para pemirsa NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagian ulama mengatakan ada 13. Menurut jumhurul mutaqaddimin minal asy'ariyah, jadi mayoritas ulama mutaqaddimin dari para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, mereka berpendapat bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Kalau kita mengatakan sifat wajib bagi Allah, itu bukan berarti Allah wajib melakukan sesuatu, enggak. Sifat wajib bagi Allah itu artinya adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mustahil Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Jadi wajib di sini maksudnya adalah sifat yang secara akal, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Sekali lagi, sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf itu menurut al-mutaqaddimin, ya, jumhurul mutaqaddimin minal asy'ariyah, mayoritas ulama mutaqaddimin dari kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu ada 13. Sedangkan menurut Al-Baqillani dan banyak sekali para mutaakhirin di kalangan Asy'ariyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf itu adalah 20. Jadi ini sebenarnya perbedaan lafzi, bukan perbedaan yang sifatnya substansial, ya, bukan perbedaan yang betul-betul berbeda, tetapi ini hanyalah perbedaan pengungkapan. Karena sejatinya 7 sifat ma'nawiyah yang terakhir, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan dan seterusnya, itu sebenarnya sudah tercakup di dalam 7 sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya, al-qudrah wal iradah dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat 20 atau sifat 13 ini secara umum dibagi menjadi 4. Ada as-sifatun nafsiyah, ada as-sifatus salbiyah, ada sifatul ma'ani, dan ada as-sifatul ma'nawiyah. As-sifatun nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Apa yang dimaksud dengan as-sifatun nafsiyah atau sifah nafsiyah? Sifah nafsiyah adalah ma la yuta'aqqalu thubutun lillahi biduniha. Ma la yuta'aqqalu thubutun lillahi biduniha. Hanya satu, yaitu al-wujud. Ma la yuta'aqqalu, sifat yang la yuta'aqqalu, tidak masuk akal. Thubutun, tetapnya, ketetapan adanya lillah, thubutun lillah, tetapnya adanya Allah, biduniha, tanpanya. Sifat yang tidak masuk akal, ketetapan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sifat tersebut. Yaitu satu, yaitu al-wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada. Kemudian yang kedua adalah as-sifatus salbiyah. Sifat-sifat salbiyah, ya. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada 4, ada yang mengatakan ada 5. Yaitu apa? Apa saja? 5 itu apa saja? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Dan sebagian ulama mengatakan ada 4. Yang mengatakan 4, mereka berpendapat bahwa sifat baqa itu tidak termasuk sifat salbiyah, tetapi termasuk sifat
ma'ani. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sifatus salbiyah? Ay tanfi 'anillahi ma la yaliqu bihi. Tanfi 'anillahi ma la yaliqu bihi, yaitu sifat-sifat yang menafikan dari Allah sesuatu yang tidak layak baginya. Sifat-sifat yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak layak baginya. Yaitu ada 5. Al-qidam, ya, al-qidam, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Sifat ini menafikan sifat apa? Huduth, ya, menafikan sifat huduth. Begitu seterusnya. Al-qidam wujud qidam baqa, ya, baqa maha kekal. Mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan segala sesuatu. Qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Wahdaniyah, Allah Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kelompok sifat-sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah sifatul ma'ani, diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan sifatul ma'ani. Nah, sifatul ma'ani ini oleh sebagian ulama juga disebut sifatul dzat atau as-sifat adz-dzatiyah. Kenapa disebut as-sifatul dzatiyah atau sifatul dzat? Karena li'annaha sifatun qa'imatun bidzatillahi, ay asya'u mawjudatun thabitatun lahu. Karena sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat yang qa'imah bidzatillah. Apa artinya qa'imah di sini? Thabitah bidzatillah, sifat-sifat yang tetap bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ma'ani ini adalah sifat yang ada. Sifatun wujudiyah, sifatnya ada. Ya, yasihhu ru'yatuha, sah untuk dilihat. Lau kushifal hijabu 'anil 'ibad, seandainya hijab itu dihilangkan dari para hamba. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada kata-kata seandainya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka hijab dari para hamba, niscaya para hamba itu akan bisa melihat sifatul ma'ani ini. Ya, sifat-sifat ma'ani ini. Nah, sifat ma'ani itu ada 7, sebagian mengatakan ada 8. Ya, 7 tanpa menyebutkan al-baqa. Yang mengatakan 8 berarti termasuk al-baqa. Yaitu apa? Al-qudratu wal iradatu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu wal ilm. Ya, ada 7. Sebagian mengatakan ada 8, yaitu menambahkan sifat al-baqa. Jadi 13 sifat ini, 13 sifat yang dibagi menjadi 3 kelompok tadi, as-sifatun nafsiyah, as-sifatus salbiyah, sifatul ma'ani, ini adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang mujma' 'alaiha 'indal muslimin. 'ammatihim wa khassatihim, awammihim dan khawassihim. Jadi para ulama baik orang-orang yang berilmu, ya, para ulama ataupun orang-orang awam, semuanya ijma', sepakat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan 13 sifat sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan. Jadi 13 sifat ini adalah syarat-syarat ketuhanan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak bersifat dengan salah satu dari 13 sifat ini. Nah, kemudian sebagian ulama menambahkan ada yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah mazhabnya Imam Al-Baqillani dan juga mazhab dari mutaakhiri al-Asy'ariyah wal Malikiyah, menambahkan 7 sifat terakhir, yaitu apa? Sifat al-ma'nawiyah, sifat-sifat ma'nawiyah. Kenapa disebut sifat ma'nawiyah? Ya, ai bithubuti. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat ma'nawiyah. Yuthbituna lahu bithubutil ahwal, ya. Yuthbituna lillahi subhanahu wa ta'ala al-ahwal, ay bithubuti sifatin lidzati mulazimatin li sifatil ma'ani as-sab'. Jadi artinya bahwa sifat ma'nawiyah ini dengan ditetapkannya sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani sebelumnya, maka ditetapkanlah pula sifat ma'nawiyah yang 7. Jadi dengan ditetapkannya sifat qudrah,
maka kita juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu qadiran. Dengan menetapkan sifat iradah, maka berarti kita juga otomatis menetapkan kaunuhu muridan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat yang mulazimah bisifatil ma'ani, sifat-sifat yang konsekuensi dari penetapan sifat ma'ani, maka kita juga harus menurut mazhab yang ini menetapkan bagi Allah sifat ma'nawiyah. Dengan ditetapkannya sifat al-ilm bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan bahwa Allah itu bersifat kaunuhu aliman. Dengan ditetapkannya sifat kalam bagi Allah, maka otomatis kita juga mengatakan kaunuhu mutakalliman. Nah, berbeda dengan pendapat jumhur al-mutaqaddimin minal asy'ariyah, sebagaimana pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah itu hanya 13. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya 7 sifat yang terakhir yang diistilahkan dengan as-sifat al-ma'nawiyah itu sudah tercakup di dalam sifatul ma'ani. Jadi kalau kita mengatakan kaunuhu qadiran, ya, dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kudrah, itu nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya menurut jumhur al-mutaqaddimin minal asy'ariyah. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa ini hanyalah perbedaan yang lafzi, perbedaan hanya dalam pengungkapan saja. Sejatinya mereka secara substansi itu tidak berbeda. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas bait nazam yang ke-6, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Demikian singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.